Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradallahu ala ummati khamsina salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa laylah. Al-hadis wa qala aydan man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala an-nar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin wal mukarramat, para alimil ulama, para hujjat, para asatid, para kiai, para kesepuhan, wabil khusus guru kita Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap para panitia, ketua DKM, kemudian aparatur pemerintah, militer dan sipilnya yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga yang saya muliakan saudara MC yang telah memberikan waktu kepada saya, yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang sama-sama hadir di majlis ta'lim yang kita cintai ini, yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di waktu yang sangat berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, menurut pandangan Allah yang disaksikan oleh ribuan mungkin jutaan para malaikat pada malam hari ini, kita sama-sama duduk bersimpuh bermunajat, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam-macam nikmat, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan mudah-mudahan kedua nikmat ini jangan sampai terlepas dari raga kita. Kenapa? Karena dengan nikmat iman dan Islam ini adalah merupakan tiket kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang berbondong-bondong di yaumil mahsyar nanti, hanya orang-orang yang berimanlah, hanya orang-orang yang Islamlah, orang-orang yang takwalah yang dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki tempat yang begitu indah, yaitu surganya Allah Subhanahu. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, maaf,
cuman tinggal bisa ngedenger dan ngeliatin apa sih itu sorga begitu. Saya yakin hadirin di sini, hadirat semua yang hadir di sini, Pak, insya Allah kita tekadkan jangan sampai dan kita pegang erat-erat jangan sampai iman dan Islam tersebut terlepas daripada raga kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Salawat beserta salam marilah kita sama-sama haturkan, sanjungkan, limpahkan. Semoga tercurah ke pangkuan seorang manusia yang besar yang dibesarkan Allah, seorang manusia yang mulia yang dimuliakan oleh Allah, seorang manusia yang sangat diharapkan sekali syafaatnya, seorang manusia yang pertama sekali memberikan syafaat, seorang manusia yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam pula ini semoga pula tercurah bagi para keluarga beliau, para dzurriyyah beliau, para habaib, para hababah, para syarif dan syarifah, dan semoga salawat salam ini juga tercurah bagi para sahabat-sahabat beliau dan juga kita selaku umatnya, wabil khusus yang hadir di sini, mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah junjungan kita yang khusus nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak, kalau saya tanya kita butuh nggak syafaat Kangjeng Nabi? Bu, saya tanya butuh nggak syafaat Kangjeng Nabi? Butuh. Jangankan bapak-bapak, jangankan ibu-ibu, jangankan orang Islam, orang kafir sekalipun, bahkan binatang sekalipun, ini sangat mengharapkan syafaat Kangjeng Nabi. Bahkan diterangkan dalam satu kitab, sebahagian termasuk perkara yang wajib ditekadkan, sebahagian perkara yang wajib kita imani dan tekadkan di dalam hati, bahwasanya Rasulullah junjungan kita adalah orang pertama yang memberikan syafaatnya, orang yang pertama yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu. Maka inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah peringatan Isra wal Mi'raj yang diiringi dengan tema yaitu meningkatkan iman dan takwa. Temanya adalah dengan semangat Isra Mi'raj kita sambut bulan suci Ramadan. Betul juga sih, karena ini udah mau masuk bulan puasa, walaupun Isra Mi'rajnya udah kelewat, tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Walaupun udah kelewat bulan Rajabnya, tapi nggak apa-apa. Pada intinya kita ta'ziman wa takriman kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya tadi sebelum bicara ya kepada tim hadrah supaya membacakan salah satu sholawat kepada Kangjeng Nabi, yaitu Khairul Bariyah. Siapa itu Khairul Bariyah? Khairul Bariyah adalah junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Maaf Pak, Bu, karena seluruh makhluk ini Allah tidak akan ciptakan jika Allah tidak mau menciptakan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kudusinya, laulaka lama khalaqtul aflak. Seandainya aku tidak akan menciptakanmu Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan aflak ini, aku tidak akan ciptakan makhluk ini. Maka oleh karena demikian jelaslah bahwasanya menurut tinjauan ilmu tauhid, ulama tauhid menghukumi bahwa wajib bagi seorang mukallaf mengiktikadkan bahwasanya Nabi kita Muhammad afdalul maujudat, afdalul
makhluqat afdalul bariyah, seorang manusia yang sangat mulia. Tidak ada satupun makhluk di sisi Allah yang mempunyai pangkat dan derajat yang tinggi sama dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah, kita umatnya disuruh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Betul apa iya? Lemas ya Bu ya? Seharusnya ibu mah jangan lemes. Bapak nggak boleh lemes ya Bu ya? Kalau ibu harus semangat. Jadi mungkin saya akan bahas sedikit tentang Isra Mi'raj dari sisi tauhid Bu, karena ini menyangkut akidah. Apa sih yang dimaksud dengan Isra? Apa yang dimaksud dengan Mi'raj? Bapak tahu Isra Pak? Isra tahu Bu? Mi'raj? Lawang masa sendiri kok gak tahu, suka di Mi'raji kan? Bener apa bener? Isra dan Mi'raj dua kata, satu kata Isra dan kedua kata Mi'raj. Isra artinya adalah berjalan di waktu malam. Mi'raj artinya adalah alat untuk naik. Jadi biasanya kalau bapak-bapak pulang dari masjid, pulang ke rumah biasanya untuk Mi'raj. Betul ya Pak ya? Betul apa benar? Benar. Tetapi dari sisi tauhid, ulama menghukumi bahwasanya wajib bagi seorang mukallaf untuk mengetikadkan bahwasanya Isra dan Mi'raj tersebut terjadi pada diri Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan dengan secara sadar. Maka oleh karena demikian jelas bahwasanya jika Isra dan Mi'raj tersebut dilakukan secara sadar, berarti yang Isra dan Mi'raj tersebut Kanjeng Nabi dalam keadaan tidur atau dalam keadaan bangun Pak? Bu, dalam keadaan bangun. Berarti kalau dalam keadaan bangun, berarti dalam keadaan sadar, berarti dalam keadaan hidup. Artinya hidup, berarti yang masih ada ruhnya, berarti yang Isra dan Mi'raj adalah jasad dan ruh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang meninggal itu Pak, ada jasad nggak ada ruh. Kalau memedi itu ada ruh tapi nggak ada jasad. Ibu mau pilih yang mana? Ada jasad tapi nggak ada ruh, atau pilih ruh saja tapi nggak ada jasad? Nggak mau ya? Kalau ada jasad tanpa ruh, mati namanya. Mayit itu wong kang mati, mata yamutu mautan bahwa mayitun, wong kang mati. Ada jasad nggak ada ruh, mati. Ada ruh nggak ada jasad, apa namanya Bu? Memedi alias juri. Nah, dari sisi tauhid, dari sisi akidah, kenapa ini dimasukkan ke bab akidah oleh para alim ulama? Karena di akhir-akhir sekarang, di zaman-zaman sekarang, banyak orang beranggapan, banyak orang beretika, banyak orang meyakini bahwasanya perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut hanyalah sebatas mimpi Rasulullah, atau hanya sebatas perjalanan ruh saja, tidak dalam keadaan sadar. Na'udzubillahi min.
Jadi yang Isra Mi'raj itu katanya cuma ruh Kanjeng Nabi saja. Katanya yang Isra Mi'raj itu cuma mimpi saja. Nah, kaitannya jika seandainya Kanjeng Nabi dalam waktu di Isra dan Mi'raj dalam keadaan mimpi, maka otomatis salah satu rukun Islam yaitu sholat ini didapatkan oleh Rasulullah dalam keadaan mimpi. Dan tidak ada satupun, maaf Pak Bu, di seluruh alam dunia, baik orang yang waras dan orang gak waras, nggak ada satupun orang yang memperingati mimpi. Benar apa benar? Betul apa iya? Ibu pernah mimpi apa Bu? Bu pernah mimpi apa? Dikejar-kejar gerandong. Apakah pernah oleh ibu diperingati mimpi gerandong? Tidak. Bapak pernah mimpi? Pernah. Apa mimpinya? Wah, saya ketemu dengan si Mbak yang cantik. Pernah diperingati? Tidak. Hanya orang gila saja yang mau memperingati mimpi. Kenapa demikian? Bebas kok, siapa saja boleh bermimpi. Betul apa betul? Tapi toh kenyataannya tidak ada satupun manusia yang merayakan mimpi. Tetapi coba kita lihat di dalam kitab-kitab tauhid, di dalam kitab-kitab fikih, ini disinggung masalah Isra Mi'raj. Oh, ternyata kejadian Isra Mi'raj ini adalah benar adanya, dan Rasulullah pada waktu itu dalam keadaan sadar alias hidup. Betul apa betul? Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi perjalanan Isra dan Mi'raj ini, subhanallah, ini merupakan isyarah. Isyarah apa Pak? Ini maaf saya ceritakan sedikit tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, ketika Rasulullah mau berangkat, sebelumnya Rasulullah dibersihkan dahulu. Apa yang dibersihkan? Kotoran-kotoran, radha'il yang ada di diri Rasulullah. Padahal apa Pak? Kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Rasulullah manusia suci, maksum, tanpa dosa. Artinya apa Kiai? Bahwa sesungguhnya orang yang mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus suci. Walaupun secara zahir dia suci, walaupun secara fisik dia bersih, tetapi kalau mau menghadap Allah maka dia harus bersih. Karena nanti yang didapat dari Isra Mi'raj tersebut adalah sholat Pak. Sholat adalah munajat kepada Allah, menghadap kepada Allah, seolah-olah kita berbicara dengan Allah, seolah-olah berhadap dengan Allah, maka otomatis kita harus dalam keadaan suci. Betul apa betul? Walaupun ibu-ibu sudah mandi keramas, habis sampo 7 bungkus, tapi belum wudhu, boleh kagak Bu? Boleh kagak sholat? Boleh kagak? Padahal zahirnya sudah bersih. Kalau punya hadas, ini misalkan bapak-bapak punya hadas, ibu-ibu punya hadas, mandinya pakai keramas, pakai sampo, pakai sabun, tetapi ya tidak wudhu, sah nggak sholatnya? Enggak sah, enggak boleh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ketika hendak diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau dibersihkan dahulu zahirnya, batinnya, agar terhindar, terlepas dari seluruh kotoran-kotoran yang ada di diri manusia. Kenapa? Karena beliau akan menghadap Zat yang maha suci. Makanya kalau mau berangkat berhadapan dengan Allah harus suci. Ya Bu ya, Bu ya, ada nggak Bu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu Rasulullah diberangkatkan. Pertama sekali Rasulullah ketika menaiki Buraq diapit oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ini secara singkat, di suatu tempat Rasulullah disuruh turun.
ya Muhammad unzil fasalli, wahai Muhammad turun kamu dan salat. Kanjeng Nabi nurut, turun kemudian sholat 2 rakaat. Nah setelah naik lagi ke Burak, Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Ini juga harus dicontoh Pak Bu, ketika kita tidak tahu tentang sesuatu, ketika kita ragu tentang sesuatu, tanyakan. Agar apa? Agar jelas. Ini misalkan kita nggak tahu di hukumnya ini, tanyakan. Maka ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Rasulullah tidak malu untuk bertanya kepada malaikat Jibril. Ya, kata Rasulullah, ya Jibril, tempat apakah itu? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah bumi Thayyibah wa ilaihal muhajar, dan nanti kamu akan hijrah ke sana insya Allah. Jadi pertama sekali Kanjeng Nabi turun dan sholat di situ, Kanjeng Nabi bertanya, oh ternyata tempat Rasulullah pertama sholat ketika perjalanan Isra Mi'raj adalah bumi Thayyibah, yang mana bumi Thayyibah adalah sekarang namanya Madinatul Munawwarah. Dan alhamdulillah setelah setahun hijrah, Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Setelah setahun setelah Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ini luar biasa, isyarat. Kemudian Kanjeng Nabi berangkat lagi kemana? Ke suatu tempat, dan akhir kemudian Kanjeng Nabi disuruh turun lagi oleh malaikat Jibril, ya Muhammad unzil fasalli, turun kamu dan salat. Kanjeng Nabi nurut. Kanjeng Nabi nurut. Ya, makanya Kanjeng Nabi subhanallah, sesudah selesai sholat kemudian naik lagi ke Burak, bertanya lagi, ya Jibril, mahadha, ini tempat apa? Oh, kata malaikat Jibril, Muhammad, ini adalah tempat dulunya Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar oleh Fir'aun. Beliau lari ke negara Madyan dan beliau berteduh di bawah pohon ini, namanya Syajaratu Musa. Oh begitu, iya. Sudah berangkat lagi. Ketika datang di suatu tempat lagi, Rasulullah disuruh turun lagi, sholat lagi Rasulullah. Sesudah itu bertanya lagi, ya Jibril, mahadha, wahai Jibril, tempat apakah ini? Kata malaikat Jibril, Muhammad, ini adalah Gunung Tursina. Gunung Tursina, atau sekarang namanya Gunung Sinai. Tur itu gunung, Sina nama, tapi kalau kita suka disebutnya Tursina. Padahal Tur itu sendiri gunung gitu. Gunung Tursina. Di mana di Gunung Tursina itu Kanjeng Nabi Musa alaihi salam dapat berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berangkat lagi Rasulullah, dan kemudian disuruh turun lagi, disuruh sholat lagi 2 rakaat. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, tempat apakah ini ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah Baitul Lahmi, Bethlehem. Di mana di Bethlehem ini adalah Kanjeng Nabi Isa alaihi salam dilahirkan oleh ibunya Siti Maryam, bukan di kandang domba. Betul apa betul? Di bawah pohon kurma, bukan di bawah pohon cemara. Di Palestina mana ada pohon cemara sih? Betul? Ini naudzubillah, hina banget Kanjeng Nabi bisa dilahirkan di kandang domba. Naudzubillah summa na'udzubillah. Di Bethlehem, daerah Palestina. Nah sesudah itu Kanjeng Nabi berangkat lagi, dan kemudian sampailah ke Masjidil Aqsa. Karena perjalanan Isra itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil
Aqsa, di situ Isra. Berapa kali sholat Pak? Bu, berapa kali sholat? Pertama di bumi Thai, kemudian di Sajaratul Mad, kemudian di Gunung Tur, kemudian di Bed, kemudian di Pales. Berapa? 5 kali sholat. Ini isyaratnya apa? Menunjukkan bahwasanya nanti Kanjeng Nabi kita dan umatnya diinstruksikan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sholat yang 5 waktu. Nggak banyak, nggak banyak. Suruh melaksanakan sholat 5 waktu. Saya yakin di sini pasti, yakin seyakin-yakinnya, bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, di perumahan Rajek Pratama Mas, Rajek Pratama Mas ya? Hah? Mas Pratama? Oh, karena di sini banyak emasnya sih ya. Banyak emasnya di sini. Saya yakin kalau di sini semuanya yakin. Setiap sholat pasti hadir, setiap waktu pasti sholat. Alhamdulillah. Bapak-bapaknya sholat, ibu-ibunya sholat, anak-anaknya sholat. Ada di sini bapaknya yang nggak sholat? Ada di sini ibu-ibu yang nggak sholat? Bapak ibunya sholat, anaknya ada yang belum sholat? Anaknya ada yang sholat, menantunya ada yang nggak sholat? Saya yakin kalau di sini sholat semua, sholat semua. Cuman 2 orang yang nggak sholat. Siapa Bu? Laki-laki dan perempuan. Cuman 2 orang doang, nggak banyak kok. Laki-laki dan perempuan. Jadi Kanjeng Nabi selama perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mengalami dan diperintahkan melaksanakan sholat 5 waktu, 5 kali. Ini menunjukkan bahwasanya nanti Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah dan umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Padahal ibu bapak subhanallah, kalau seandainya Kanjeng Nabi tidak bolak-balik kepada Allah, tidak bolak-balik kepada Kanjeng Nabi Isa, subhanallah, betapa berat melaksanakan sholat ini Pak. Kenapa demikian? Karena awalnya sholat ini dipardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50 waktu, 50 kali sholat. Sesuai dengan hadis Rasulullah, faradallahu ala ummati khamsina sholatan. Allah mewajibkan kepada umatku 50 kali sholat. Falam azal uraji'uhu, tidak henti-hentinya saya terus bolak-balik kepada Allah, wa as'aluhu tahfidz, dan saya minta kepada Allah agar dientengkan. Bolak-balik terus hatta ja'alaha khamsan, sehingga Allah jadikan sholat tersebut 5 kali sholat fi kulli yaumin wa lailatin, setiap 1 hari 1 malam, sehari semalam kewajiban sholat 5 waktu. Masa yang nggak kuat Bu? Masa yang nggak kuat Pak? 1 hari 1 malam cuma 5 kali sholat, subhanallah. Ini kalau saya tanya bapak-bapak, kalau sholat paling lamanya berapa menit? Hah? 5 menit? Udah jago 5 menit juga. Ibu-ibu sholatnya berapa menit? Hah? Kira-kira 10 menit. Hebat banget. Sholat 10 menit begini sambil nangis. Ternyata bukan nangisin apa-apa, nangisin utang belum kebayar-bayar, nangisin kontrakan belum dibayar, apalagi mau lebaran ini bisa mudik kagak, betul ya Bu ya? Ini jadi 5 kali sholat, tetapi walaupun 5 kali sholat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan. 1 dibayar 10, berarti kalau 5 dibayarnya 50.
berarti kalau kita melaksanakan sholat yang 5 waktu kewajiban kita 1 hari 1 malam, dibalas oleh Allah 50 kali sholat. Alhamdulillah. Untung enggak Bu? Pak, untung enggak Pak? Bu, untung kagak? Kalau pengen untung sholat terus, sholat terus, apa-apa aja sholat Pak. Rasulullah mengajarkan kita setiap ada perkara yang susah-susah sholat dulu, insya Allah ya. Makanya sholat itu banyak, nanti ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang sunnah muakkad, ada sunnah ghair muakkad, ada sholat sunnah mutlak. Silahkan sholat dan sholat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ini jadi barometer kita Pak Bu. Sholat itu adalah ibarat tiangnya agama. Maka orang yang mau melaksanakan sholat, maka ia telah menguatkan, mengokohkan agamanya. Tetapi kalau orang kagak sholat, sama dengan menghancurkan agamanya sendiri. Na'udzubillah min, musuh dalam selim sama dengan bangsat, sama dengan tuma, sama dengan tumbila. Itu musuh dalam selimut. Makanya kalau orang-orang Mas Pratama ini nggak sholat, laki-lakinya berarti laki-laki tuma. Ibu-ibu nggak sholat berarti ibu-ibu tuma. Kenapa? Karena dia sendiri yang menghancurkan agama Islam ini, bukan siapa-siapa. Agama Islam hancur oleh pemeluknya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali. Nah, jadi perjalanan Isra secara singkat itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dan Kanjeng Nabi melakukan sholat sunnah yaitu 5 kali sholat, berarti isyarat bahwasanya nanti dipardukan 1 hari 1 malam 5 kali sholat. Nah, setelah itu Kanjeng Nabi naik ke langit. Percaya enggak Bu? Pak, percaya enggak Kanjeng Nabi naik ke langit? Percaya enggak Bu? Percaya? Yakin? Ainul yakin? Hakul yakin? Bagaimana caranya Kanjeng Nabi naik ke langit? Kanjeng Nabi naik ke langit itu enggak terbang. Kanjeng Nabi enggak bisa terbang. Maka diadakanlah Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Pak, Mi'raj apa Pak? Kalau naik mah uruj, naiknya. Araja ya'ruju urujan fahuwa aridun wa dzaka ma'rujun uruj la taruj ma'rajun ma'rajun mi'rajun. Kalau naiknya itu uruj naik. Nah, kalau ini mah alat naik. Apa namanya? Mi'raj alias taraje. Kata orang Sunda taraje. Ya, kata orang Jawa mah bilang apa tuh? Hah? Mondok. 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 Hah? Ondok. Ondok. Kalau ondo di saya mah cuma omong doang. Ondo, naik ondo ya, bukan odong-odong, bukan. Jadi Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, di situ oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan kepada malaikat agar dibawakan satu alat. Apa namanya? Yaitu Mi'raj. Mi'rajnya terbuat dari apa? Mi'rajnya terbuat dari intan. Mi'rajnya terbuat daripada emas yang dihiasi dengan intan berlian, yang nanti jadi tempat naiknya Rasulullah naik ke langit pertama, kedua, dan selanjutnya. Jadi Kanjeng Nabi naik ke langit itu nggak terbang, tapi naik Mi'raj, naik ondo. Naik ondo.
bahasa Jawa memang hese ya. Jadi naik ondo Bu. Nah ondonya tersebut ada 10 anak tangga, ada 10 anak tangga. Tangga yang pertama Kanjeng Nabi naik naik sendiri, naik ke atas langit. Jadi si anak tangga tersebut ya naik sendiri. Kanjeng Nabi naik ke anak tangga, langsung naik sampai ke langit pertama. Di langit pertama berjumpa dengan Kanjeng Nabi Adam. Terus naik lagi Kanjeng Nabi, naik lagi ke tangga yang kedua, ada 10. Ini isyarat bahwasanya Kanjeng Nabi nanti sesudah hijrah di Madinah, Kanjeng Nabi hanya tinggal di Madinah, hidup di Madinah selama 10 tahun. Begitu diceritakan dalam kitab Dardir. Cuman 10 tahun Rasulullah hidup di Madinah. Ini kalau saya tanya ibu, umur Kanjeng Nabi berapa tahun? Hah? Umur Kanjeng Nabi berapa tahun? Piro tahun umurnya Kanjeng Nabi? 50 telu. 50 telu. 60 tahun? 60 telu. 60 telu benar, 60 telu. 63 tahun. Umur 40 tahun diangkat kenabian dan kerasulan. Berdakwah di Makkah 13 tahun Bang. Kemudian hijrah Kanjeng Nabi ke Madinah 10 tahun Kanjeng Nabi membangun umat Islam di Madinah, tapi berhasil. Horas Pak ya, ngomong-ngomong Habib sudah datang belum? Lanjut terus. Jadi 10 tahun Kanjeng Nabi masa hidup di Madinah. Karena dari perjalanan Isra dan Mi'raj itu ternyata syarat dengan isyarat. Ini luar biasa, bahkan menginspirasi ilmu kedokteran, menginspirasi iptek dan sains. Sains apa sadengnya kan? Loh, kenapa demikian? Kalau dulu Pak, Bu, subhanallah, dulu itu belum ada belum ada operasi bedah, belum ada. Tetapi ketika Rasulullah mau di Isra dan Dimi'rajkan, Kanjeng Nabi sebelumnya dibedah dulu, Kanjeng Nabi dibelek dulu, dioperasi dulu, dan ini mengilhami ilmu kedokteran. Dan ini ternyata betul, apa-apa sekarang dibelek, sampai kelahir aja dibelek. Berapa betul? Ya, yang namanya dibelek subhanallah, digoyang-goyang. Apanya digoyang-goyang? Pisaunya digoyang-goyang, maka lahirlah sesar. Ya kan? Maka lahirlah sesar. Makanya sesar tukang goyang. Ini luar biasa. Ahlan wa sahlan, marhaban bi qudumi dzurriyyati Rasul Al Habib Hasyim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Isra dan Mi'raj. Padahal kita tahu Isra dan Mi'raj itu subhanallah
banyak menginspirasi ilmu kedokteran, banyak menginspirasi ilmu teknologi dan yang lain-lain. Kenapa demikian? Zaman dulu Pak Bu, perjalanan Isra dari Masjidil Haram yang berada di Makkah sampai ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina itu ditempuh 2 bulan loh Bu, 2 bulan, rong bulan. Itu pun kalau dengan kendaraan onta yang tercepat 2 bulan. Tetapi ketika terjadi Isra ini dilakukan subhanallah, wakila cuma ditempuh 4 jam, wakila ditempuh cuma 6 jam sebagaimana diterangkan dalam kitab Nuzulah. Dan ini mengilhami ilmu teknologi. Kok bisa sih Rasulullah dulu jarak yang begitu luar biasa jauh ditempuh hanya dengan beberapa jam saja? Dipikir oleh ahli fikir, dipikir oleh ilmuwan, maka diciptakanlah satu alat agar perjalanan tersebut bisa dicapai dengan waktu yang singkat. Ternyata subhanallah sekarang ada kapal terbang, bahkan ada kapal jet, ada kapal supersonik, ya. Ini luar biasa perjalanan Isra dan Mi'raj. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ke belakang zaman itu, waktu itu perjalanan subhanallah sangatlah jauh dan panjang. Maka pada waktu itu, ya, tidak bisa dicerna oleh akal. Karena akal hanya mencerna secara yang rasional saja, yang masuk logika saja. Logikanya pada waktu itu jarak antara Mekah sampai Masjidil Aqsa di Palestina 2 bulan. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, kita wajib seyakin-yakinnya, wajib hukumnya bahwasanya Isra dan Mi'raj itu benar adanya. Kenapa? Walaupun pada waktu itu tidak masuk akal, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang berkehendak, Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa, apa saja bisa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk akal nggak Bu? Masuk akal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir, dan kemudian diwajibkanlah sholat ya Bu, Pak, diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka oleh karena demikian bapak-bapak, ibu-ibu, saya himbau, jagalah sholat kita, jagalah sholat kita, perbaiki sholat kita, baguskanlah sholat kita. Bagaimana Kiai cara membaguskan sholat? Cara membaguskan sholat, cara memperbaiki sholat agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tepatilah, tunaikanlah syarat-syaratnya, lakukanlah rukun-rukunnya, laksanakan sunnah-sunnahnya, tinggalkan pembatalan-pembatalannya. Ini maaf kalau zaman sekarang naudzubillah summa naudzubillah, banyak orang yang menggampangkan sholat. Bahkan ada sebagian aliran yang mengatakan sholat tidak wajib, sholat tidak perlu, cukup ingat saja kepada Allah. Ternyata dia menyepelekan agama, menyepelekan sholat. Kalau sholat kita pengen baik, tunaikan syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Menghadap kiblat, harus suci dari hadas dan najis, tertutup aurat, betul ya, harus masuk waktu, harus yakin sudah masuk waktunya, laksanakan rukun-rukunnya, niatnya harus beres, baca fatihahnya harus beres, rukuknya harus beres, tinggalkan, jauhi pembatalan-pembatalannya, jangan berbicara dan yang lain-lain sebagaimana yang telah diterangkan oleh guru kita. Maka insya Allah ketika ilmu sholat sudah didapat, kita laksanakan, kita pasrah kepada Allah. Inilah ya Allah sholatku, semoga engkau terima sholatku. Karena dengan sholat inilah barometer diterima dan tidaknya amalan-amalan kita. Awwalu ma yuhasabu bihil insan yaumal qiyamah as-salah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Ini pertama sekali nanti akan dihisab.
Jika sholatnya baik, jika sholatnya diterima, seluruh amalan-amalan diterima oleh Allah. Jika sholatnya ditolak, maka ditolaklah seluruh amalan-amalannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dari saya cukup sekian, dan alhamdulillah guru kita Al Habib telah datang, yang nanti insya Allah akan memberikan ilmunya, memberikan tausiahnya, memberikan wejangannya, dan kita ambil ya hikmah-hikmah, wejangan-wejangan yang nanti akan dipaparkan oleh guru kita. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak enak didengar, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi